Baiklah, film porifera atau hewan berpori. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan pera yaitu mengandung. Jadi, porifera berarti hewan yang memiliki pori-pori yang kecil pada tubuhnya. Porifera ini merupakan sebuah filum untuk hewan yang multiseluler tetapi bentuknya yang paling sederhana. Hidupnya selalu melekat pada substrat atau disebut dengan sesil dan tidak dapat berpindah tempat secara bebas karena melekat pada substrat. Baiklah, sebagian besar jenis hewan porifera ini hidup di laut, namun hanya sebagian saja yang hidup di air tawar. Untuk hewan porifera ini memiliki ciri utamanya sudah pasti tubuhnya memiliki pori-pori. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang berukuran kecil hingga berukuran yang sangat besar. Ada yang berbentuk seperti pas bunga, berbentuk pipih, bahkan hingga bercabang-cabang. Yang bercabang-cabang biasanya hidup di dasar air, memiliki ukuran yang bermacam-macam. Porifera ini merupakan salah satu hewan yang menyusun terumbu karang. Dapat kita lihat pada gambar, rata-rata hidup melekat pada terumbu karang di bawah laut. Porifera ini ada yang hidup sendiri atau soliter dan ada juga hidup berkoloni. Hewan berpori-pori ini yang hidup di air dangkal seperti kolam atau aliran sungai disebut dengan Sphingolidae. Ciri-ciri hewan berpori-pori ini yang pertama sudah pasti tubuhnya memiliki pori-pori. Ciri-ciri selanjutnya adalah tidak memiliki simetri yang pasti pada tubuhnya. Selanjutnya, tubuhnya merupakan tubuh multiseluler yang memiliki sedikit jaringan dan tidak memiliki organ sama sekali. Yang keempat, sel dan jaringan ini mengelilingi ruang yang berisi air akan tetapi tidak ada rongga tubuh yang sebenarnya. Selanjutnya, semuanya bersifat sesil, yaitu hidup melekat pada sesuatu sebagai organ dewasa. Dan yang keenam, cara bereproduksinya ada dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Secara seksual, yaitu berupa gonokristik, atau satu individu memiliki satu jenis kelamin, dan aseksualnya bersifat hemaprodit, yaitu satu individu memiliki dua jenis kelamin, ada jantan dan betinanya. Yang ketujuh, tidak memiliki sistem saraf, karena bentuknya tadi merupakan filum yang paling sederhana. Yang kedelapan, hidupnya di lingkungan akuatik dan kebanyakan hidup di laut, hanya sedikit ditemukan hidup pada air tawar. Yang kesembilan, hewan porifera ini seringkali memiliki kerangka spikula, tetapi tidak semuanya. Mari kita lihat struktur tubuh dari porifera ini. Jadi, hewan ini termasuk hewan yang multiseluler tadi, tetapi belum memiliki jaringan ataupun organ sama sekali. Porifera ini memiliki ruang gastral sebagai kloaka. Porifera ini memiliki ruang gastral sebagai kloaka pada tubuhnya. Pada ruang gastral ini dikelilingi oleh dinding-dinding yang ditembus oleh sejumlah saluran majemuk. Pada ruang kloaka ini dikelilingi oleh dinding-dinding yang dapat ditembus oleh saluran Pada ruang gastral ini dikelilingi oleh dinding yang ditembus oleh sejumlah saluran yang tersusun majemuk. Pada ruang gastral ini, di ujungnya akan terdapat sebuah lubang yang disebut dengan osculum.
dan air akan masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang oskulum atau melalui pori-pori yang ada di permukaan dinding selnya. Jadi, tubuhnya yang berpori-pori ini dapat berfungsi untuk menangkap makanan. Struktur tubuh porifera bersifat diploblastis. Karena terdiri atas dua lapisan sel, dapat kita lihat pada gambar yang di samping, yaitu pada lapisan yang luar tersusun atas pinakosit dan mesoglea yang mengandung pada lapisan dapat kita lihat pada gambar yang di samping, pada lapisan luar sel, yaitu tersusun atas pinakosit dan mesoglea yang mengandung sel amoeboid, dan lapisan dalamnya tersusun atas koanosit atau sel leher. Ini kita lihat gambarnya yang sudah diperbesar. Jadi, di dalam mesoglea pada dinding sel porifera terdapat bermacam-macam sel antara lain ada sel amoeboid, yaitu sel yang berfungsi untuk mengedarkan zat-zat makanan, dan ada sel porosit, yaitu sel yang berfungsi untuk membuka dan menutup pori-pori pada tubuh hewan porifera. Dan terdapat juga arkeosit, yaitu merupakan sel amoeboid embrional yang tumpul dan dapat membentuk sel-sel produktif. Selanjutnya, kita lihat pencernaan makanan pada porifera. Jadi, pencernaan makanan pada porifera. Makanan porifera ini berbentuk plankton atau bahan organik yang masuk bersamaan dengan aliran air yang melewati pori-pori tubuhnya. Kemudian, porifera tidak memiliki saluran pencernaan makanan, oleh karena itu, sistem pencernaannya berlangsung secara intraseluler atau di dalam sel. Makanan porifera yang masuk ke dalam sel leher atau koanosit ini merupakan sel leher, dan di dalam sel tersebut berlangsung proses pencernaan makanan. Selanjutnya, zat-zat makanan ini akan diedarkan oleh sel-sel amoeboid ke seluruh tubuh porifera. Jadi, hewan porifera ini memiliki pori-pori di tubuhnya yang berfungsi untuk membentuk suatu sistem saluran, sehingga air dan makanan yang larut di dalam air akan diambil oleh hewan tersebut. Saat air memasuki lubang-lubang ostium tubuhnya melalui ostium atau melalui pori-pori yang ada di tubuhnya. Setelah makanan diserap oleh air, air yang berlebihan akan dikeluarkan dari tubuhnya melalui lubang ostium. Di dalam tubuh porifera terdapat sel-sel yang berbentuk khusus yang disebut sel koanosit, yaitu sel leher yang berfungsi untuk pencernaan makanan. Kita lihat struktur tubuh dari sel leher atau koanosit seperti ini bentuknya. Jadi, sel koanosit ini terdiri atas nukleus, sebuah vakuola atau lebih, dan flagellum, yang memiliki struktur menyerupai kerah yang bersifat transparan yang mengelilingi pangkal dari flagellum. Gerakan flagellum ini akan menyebabkan partikel-partikel yang padat
yang datang bersamaan dengan air yang masuk ke tubuhnya akan melekat di bagian luar leher. Selanjutnya, protoplasma yang ada pada leher akan mengalirkan makanan ke pangkal lehernya. Dan terjadilah ingesti sehingga terbentuknya vakuola makanan. Jadi, flagellum pada porifera ini berfungsi flagellum pada porifera ini berfungsi untuk menangkap makanan. Selanjutnya masuk ke reproduksi pada pilum porifera. Jadi, reproduksi pada pilum porifera tadi terbagi menjadi dua, ada seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksualnya yaitu dengan pembentukan tunas. Sesudah tunas terbentuk akan terlepas bagian ini, pembentukan tunas. Setelah tunas terbentuk akan terlepas dan akan tetap bergabung dengan induk. Setelah tunas terbentuk akan terlepas dari tubuh induknya dan akan tetap bergabung dengan induknya sehingga koloni menjadi besar dan lebih banyak anggotanya. Selain itu, potongan tubuh dari porifera ini dapat berkembang menjadi porifera baru. Selain itu, potongan tubuh dari porifera ini dapat berkembang menjadi porifera baru. Porifera di air tawar dapat berkembang dengan gamula atau terbungkusnya sel-sel fonosit dengan kuat dan tebal. Keadaan yang seperti itu merupakan bentuk pertahanan pilum porifera atau hewan berpori-pori terhadap kekeringan, dan bila air telah cukup, maka akan tumbuh kembali menjadi porifera yang baru. Gamula ini disebut juga dengan tunas internal. Gemula ini dihasilkan menjelang musim dingin biasanya yang terdapat di dalam tubuh porifera yang berada di air tawar. Selanjutnya, reproduksi secara seksualnya. Reproduksi secara seksual terjadi dengan ovum dan tetap di dalam mesenkim induk yang akan dibuahi di tempat tersebut. Sperma akan tersebar bersamaan dengan aliran air, ini gambarnya, dan bila masuk ke dalam spongiosol, melekat pada konosit yang melepaskan dan flagellum, lalu migrasi ke ovum dan menjadilah zigot. Jadi, pada reproduksi secara generatif atau seksual berlangsung melalui pertemuan ovum dan spermatozoid. Kedua sel gamet tersebut berkembang dari sel arkeosit. Pembuahan ovum oleh spermatozoid ini terjadi di dalam mesoglea dan membentuk zigot. Kemudian zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi larva yang memiliki silia yang dinamakan amfiblastula. Selanjutnya, larva tersebut akan keluar dari tubuh induknya melalui oskulum dan berenang mencari lingkungan yang sesuai dan tumbuhlah menjadi porifera yang dewasa. Kita masuk ke klasifikasi dari porifera. Klasifikasi porifera terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Calcarea, memiliki ciri-ciri tubuhnya yaitu rangkanya tersusun atas kalsium karbonat. Lalu tubuhnya berwarna pucat dengan bentuk pas bunga atau bentuk silinder. Tingginya kira-kira sekitar 10 cm, biasanya hidup di laut. Contoh spesies dari kelas ini adalah Leucosonia, Grantia, Scypha, dan lain sebagainya. Kelas selanjutnya ada kelas Hexactinellida, memiliki ciri-ciri spikulanya berjumlah 6. Golongan ini spikulanya tersusun dari zat kersik. Tubuhnya biasanya berwarna pucat atau pucat menuju ke warna cerah. Bentuknya seperti pas, hidupnya di laut yang dalam, kira-kira sekitar 200 hingga 1000 meter. Contoh spesies dari kelas ini adalah Peronema sp.
Kelas yang terakhir yaitu ada kelas Demospongiae, memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari serabut spongin. Jadi tubuhnya tersusun dari serabut spongin, tubuhnya biasanya berwarna cerah karena mengandung pigmen yang terdapat pada amubositnya. Tinggi dan diameternya mencapai hingga 2 meter. Jika ukurannya sangat besar, akan mencapai ukuran 2 meter. Bentuk tubuh dari kelas Demospongia ini tidak beraturan atau mungkin bercabang-cabang. Hidupnya di laut dan terdapat juga pada air tawar. Contoh spesies dari kelas ini ada Spongia, Hippospongia, ada Niphates digitalis, dan lain sebagainya. Baiklah, manfaat dari Phylum Porifera dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dimanfaatkan sebagai spons mandi atau alat penggosok. Lalu, zat-zat kimia yang keluar dari tubuh Phylum Porifera ini memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker. Selain itu, ada juga yang memanfaatkan Porifera sebagai bahan pengawet buah dan makanan. Dan yang terakhir adalah Porifera digunakan dalam dunia kesehatan. Yang terakhir adalah penggunaan Porifera dalam dunia kesehatan yang telah merambah pada ranah kontrasepsi, yaitu digunakan sebagai alat kontrasepsi alami. Dan yang terakhir adalah penggunaan Porifera dalam dunia kesehatan dan juga telah merambah. Dan yang terakhir adalah penggunaan Porifera dalam dunia kesehatan yang telah merambah pada ranah kontrasepsi, yaitu biasanya digunakan sebagai alat atau biasanya digunakan sebagai obat kontrasepsi alami.